Ya, kita mulai. Mari kita mulai. Waktunya sudah 1 menit. Kita mulai dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang untuk belajar bersama dari berbagai pandangan. Beri kami hikmat supaya kami mengerti dan kami boleh menjadi saudara bersaudara. Bukakan hati kami untuk menjadi kebenaran. Kami serahkan acara ini dalam nama Isa Al-Masih Anak Allah. Amin. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pitik Tong Dien. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saudara-saudara yang sudah hadir tepat waktunya. Malam ini kita akan memulai sebuah diskusi. Ini adalah tahap ketiga. Karena tahap pertama kita sudah lakukan tahun lalu 26 Mei sampai 2 Juni dengan tema yang sama, di mana 7 tokoh agama kita berdiskusi selama seminggu dan kita mendapat kesimpulan yang sangat bagus. Yang pertama, umat beragama Indonesia sepakat menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Mengapa? Karena Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita menerima Pancasila, maka kita sepakat merumuskan Tuhan itu satu. Meskipun kita harus mengakui dalam diskusi itu masih ada perbedaan konsep. Yaitu konsep apakah satu itu adalah wujud personal, seperti yang dianut oleh agama Yahudi dan Islam, atau satu itu berupa zat atau substans atau kuasa yang diatur oleh umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, dan yang ketiga orang tidak membicarakan tentang Tuhan. Itu hasil pertama tahun lalu. Lalu dalam tahap kedua, bulan Februari lalu, selama sebulan kita diskusi dengan 7 tokoh agama yang sama, memperdalam pencapaian kebenaran itu. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa Tuhan yang satu, kebenarannya yang satu, dan kemanusiaan itu adalah satu. Oleh karena itu, tidak pantas kalau kita beragama lalu kita bertengkar dengan saling menyalahkan dan saling merendahkan. Itu kesimpulan kedua. Dan tahap ini adalah tahap ketiga yang dimulai malam ini, dan kita harapkan bisa dilangsungkan tiap hari Rabu, di mana kita akan memaparkan pandangan kita untuk mencapai lebih dalam lagi kesepakatan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekasih, kita berada dalam suasana pandemi yang belum selesai. Bahkan krisis global yang mulai menegangkan karena krisis Timur Tengah dan perang dagang RRP dan Amerika Serikat. Ya, kita sikapi itu dengan bersyukur saja. Tetapi malam ini ada satu momen yang sangat luar biasa. Karena malam ini adalah kita merayakan sukacita bersama umat-umat beragama. Yang pertama, malam ini adalah perayaan Trisuci Waisak 2
2565 yang tepat hari ini. Kita ucapkan selamat Hari Waisak kepada umat Buddha. Sebenarnya Bante Dhamma-Karu juga mau hadir, tapi tidak tahu mungkin kesibukannya. Yang kedua, malam ini kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh umat Islam setelah berpuasa 1 bulan. Dan umat Kristen juga sedang berbahagia karena hari ini adalah dalam suasana pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Dan sebagai bangsa kita bersuka cita karena hari ini masih dalam suasana peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang lalu. Ini adalah awal di mana kita berdiri sebagai bangsa memiliki kesadaran melalui pendidikan. Dan secara khusus, hari ini saya bersyukur secara pribadi karena hari ini juga tepat saya berulang tahun yang ke-76. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan bisa memulai diskusi dialog webinar ini. Itu saya mengajak para peserta diskusi bersilaturahmi berbagi pendapat untuk memasuki arah yang bidang. Saya ingin mengajukan pertanyaan buat kita semua, bukan berarti meragukan, tapi satu pertanyaan untuk menjawab orang yang tidak sepaham dengan kita, yaitu benarkah Allah itu ada? Manusia mempunyai dua sisi kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual yang dibangun dengan memperhatikan, mengolah, dan memproses atau niteni niru nambahi dengan pembuktian logika dan laboratori yang akhirnya telah membuat manusia itu memasuki dunia modern dengan iptek yang luar biasa. Di sisi lain, manusia juga dalam keterbatasannya menghadapi misteri dan kematian terutama, melahirkan kesadaran spiritual untuk membangun kehidupan bersama dan mengharapkan atau menantikan penyelesaian dari sesuatu yang maha kuasa, yaitu Tuhan yang melahirkan agama. Jadi ada antara iptek dan agama ini saling interaksi dan bersinergi membangun kehidupan manusia itu. Maka melihat dua hal ini adalah dua dimensi dari dua pembuktian yang sama-sama melengkapi. Manusia dengan iptek dan kecerdasannya sudah mampu membuka rahasia-rahasia alam, hukum-hukum alam, dan menciptakan kemudahan hidup yang luar biasa. Sehingga suka tidak suka, kemajuan iptek harus diakui. Nah, ini dengan dasar penalaran dan pembuktian laboratori telah menemukan dan merumuskan bahasa-bahasa ilmu yang bisa dibuktikan dan selalu dibuktikan untuk perubahan. Sementara itu, manusia yang menghadapi misteri, tantangan hidup, terutama kematian, juga berkembang dengan akal yang bermacam-macam. Lahirlah kepercayaan kepada Tuhan yang satu itu. Kedua sisi itu berinteraksi dan suka tidak suka. Karena manusia itu suka mencari kebenaran, terjadilah hubungan yang sering tidak harmonis untuk saling memahami itu. Saya berpendapat bahwa kalau kita beriman pada Tuhan yang satu, yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, maka tentu Tuhan itu juga Tuhannya ilmuwan, yang menentukan hukum-hukum alam yang digali oleh ilmuwan menjadi ilmu.
seharusnya dua sisi ini saling melengkapi dan tidak bertentangan. Tapi kenyataannya mereka dua sisi ilmu ini saling berbantah dan saling menegasi dalam dialektika. Karena apa? Karena kecerdasan manusia itu melahirkan juga ego atau individualisme manusia. Ego manusia itu sangat tergantung kepada pengetahuan dan pengenalan. Kalau ilmuwan membuktikan dengan laboratori, maka keimanan atau spiritual itu tidak bisa dibuktikan dengan laboratori. Dia dibuktikan dengan pengalaman atau laku. Integrasi hidup dalam pengalaman sehari-hari. Seperti rasa cinta, untuk percaya itu tidak cukup hanya nalar. Karena percaya itu bukan percaya itu butuh pengalaman, sehingga itulah yang kira-kira pembuktiannya berbeda. Kalau ilmu bangun jembatan harus beton ini bisa dihitung. Tapi kalau cinta tidak bisa dihitung dengan beton dan sebagainya. Tidak salah kalau Albert Einstein, ilmu dan sekaligus orang beriman itu berkata, keduanya harus menyatu dan saling topang. Albert Einstein berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh, jadi primitif, jadi fanatik, jadi radikal. Tapi ilmu tanpa agama itu jadi buta. Nah, kalau ada orang buta dan orang lumpuh kumpul, ada solusi yang baik. Mereka bisa kerjasama. Orang buta digendong sama orang lumpuh, digendong sama orang buta untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira harusnya begitu. Itulah tujuannya kita dengan diskusi itu. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah bukti bahwa Allah itu ada? Saudara-saudara kekasih, saya tidak membatasi saudara memberikan bukti. Ilmuwan akan membuktikan dengan caranya. Agamawan akan membuktikan dengan caranya. Banyak orang akan mengatakan percaya pada Allah karena dia ada. Percaya kepada Allah karena dia ditolong. Percaya kepada Allah karena dia melihat mujizat dalam hidupnya. Atau bahkan Einstein berkata dia percaya kepada Allah karena kedahsyatan ilmu. Nah, itu penting. Tuhan Yesus pada suatu saat bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Mungkin kira-kira bertanya, adakah Allah? Lalu orang-orang itu menjawab masing-masing menurut pendapatnya. Menurut A, menurut B. Tapi buat Yesus itu tidak penting. Maka Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan malam ini saya belajar seperti Yesus untuk bertanya, bukan menurut siapa yang penting, tapi saya ingin bertanya, menurut kamu, apa buktinya pada Allah? Nah, itulah saya berkata, saya memulainya, karena saya yang mengundang, saya memulai. Saya akan menjawab, saya kepada Allah, saya percaya kuasa Allah. Apa buktinya? Saya menjawab Alkitab. Jadi bagi saya, keberadaan Allah dan kuasa Allah itu bisa saya rasakan dalam Alkitab. Mengapa demikian? Karena begini, Alkitab ini adalah buku pelajaran atau pengajaran, Taurat itu pengajaran. Dari Ibrahim kepada keturunannya, bangsa Yahudi dan Israel. Bangsa yang kecil, jangan salah ya, Israel itu bangsa kecil. Dari dulu sampai sekarang, itu tidak pernah lebih dari 1% penduduk dunia. Saat ini penduduk Israel kira-kira 12 sampai 14 juta. 7 juta di Timur Tengah, 7 juta di Eropa dan Amerika. Penduduk dunia 7 miliar, jadi kan tidak ada 1% itu. Waktu dia keluar dari Mesir,
Dikatakan dia 600 laki-laki atau 600 keluarga, kira-kira 2,5 juta sampai 3 juta. Padahal penduduk Mesir saja waktu itu sudah membangun kerajaan besar dan pasti jumlahnya berjuta-juta. Belum penduduk bangsa-bangsa lain. Jadi saya lihat dari sini mengapa saya percaya Alkitab ada tanda kuasa Allah. Karena ajaran bangsa yang kecil yang tidak pernah menjadi superpower dunia. Bahkan sebenarnya bangsa Israel ada bangsa yang terdiaspora tanpa negara yang kuat, tidak dilindungi. Bahkan bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang selalu menderita oleh kebencian dunia terhadap mereka, antisemitisme. Mereka 200 tahun mengalami inkuisisi, dikejar-kejar seperti tikus di Eropa dalam perang salib antara 1097 sampai 1297. Mereka mengalami aniaya, pemusnahan di zaman perang dunia kedua selama belasan tahun ketika Hitler berkuasa. Jadi sebenarnya apa sih hebatnya bangsa Israel ini? Saya melihat yang pertama, ajaran bangsa Israel yang dikumpulkan menjadi kitab suci atau Alkitab itu ternyata mendunia. Dan ajaran Alkitab itu menjadi 4 agama besar yang sekarang eksis. Yahudi, Kristen, Katolik, dan Islam. Kedua, Alkitab itu ajarannya sama intinya. Inti ajaran Alkitab seperti yang Yesus katakan karena saya orang Kristen. Dikatakan ketika Yesus ditanya, apakah hukum utama dalam kehidupan? Yesus berkata, dengarlah Israel, Tuhan itu satu, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Jadi orang Israel secara pribadi harus percaya pada Allah itu. Itu adalah kepercayaan pribadi mereka. Kemudian ketika mereka menjadi bangsa, itulah kepercayaan bangsa mereka. Tetapi harus diakui bahwa kepercayaan ini sekarang mendunia. Orang Kristen mengakui Allahnya Ibrahim. Orang Katolik juga mengakui Allahnya Ibrahim. Bahkan orang Islam juga mengakui Allahnya adalah Allahnya Ibrahim. Itu dalam Ali Imran 84. Jadi itu satu bukti buat saya. Bahwa Alkitab yang telah mendunia dan dipercaya oleh sekalian mayoritas penduduk dunia. Itu terjadi bukan karena hebatnya orang Yahudi. Tapi ada kuasa yang menyertai Alkitab sehingga Alkitab itu dipercaya. Yang kedua, Alkitab itu benar. Bagaimana kita membuktikan kebenaran Alkitab? Maka kita bisa membuktikan Alkitab itu dalam sejarah. Sejarah ini termasuk ilmu, saintifik yang dibuktikan. Maka kalau kita melihat kebenaran sejarah itu, maka kita akan bisa melihat Alkitab tidak bertentangan dengan kebenaran sejarah. Seperti tadi sudah dikatakan, Allah memilih Israel sebagai wakilnya untuk memperkenalkan namanya, maka sejarah Israel terbukti ada dalam sejarah dunia dan digenapi. Ini yang luar biasa. Kalau kita mau jujur, di antara sejarah bangsa-bangsa, maka sejarah tertulis yang tercatat secara lengkap dengan benar, itu sebenarnya pohon keluarga orang Israel. Kalau dirunut, kita masih bisa menemukan sejarah keluarga mereka dari zaman sekarang, zaman Ibrahim, abad 19 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa lain kita ini kalau ditanya nenek kita yang angkatan kelima sebelum kita pun sudah tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Saya paling kenal ibu saya, bapak saya, nenek saya, kakek saya. Ibunya bapak saya sudah tidak tahu.
Tapi Israel itu bisa mengurap sampai ke Ibrahim. Ini keajaiban. Yang kedua, Israel bisa dipelihara dengan benar. Dan bahkan di dalam sejarah dilihat, Israel dengan imannya yang kokoh itu bisa bertahan tanpa kuasa dunia dan sekarang bisa bertahan dengan utuh. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang menjajah dia, contohnya bangsa Babylon atau Irak sekarang, mereka sudah kehilangan identitas bangsanya, budayanya, dan mereka sekarang menjadi Islam. Nah, Islam itu ajaran Ibrahimik. Jadi kalau kita melihat aneh ini, itulah saya percaya Alkitab membuktikan seperti itu. Yang kedua, dalam sejarah Alkitab itu menulis nasib Israel dan itu ditulis sebelum terjadi, namanya nubuat, termasuk terutama nubuat Daniel. Di dalam nubuat Daniel itu diterangkan tentang keempat raja-raja atau kerajaan yang akan terkait hubungannya dengan keselamatan Yahudi. Mereka inilah yang berkuasa dan menindas mereka. Dan itu terbukti benar. Kerajaan Babylon, Nebukadnezar, kerajaan Medo-Parsi dan Kores dan Darius itu ditulis di Alkitab. Raja Yunani Alexander Agung ditulis dalam Daniel 8. Dan yang terakhir kerajaan Romawi yang tidak disebut namanya tapi meneruskan kerajaan Yunani. Jadi kalau kita melihat dari pelajaran nubuat Daniel ini dan nubuat Alkitab yang lain, maka kita bisa mengerti bahwa Alkitab itu benar dan dibuktikan. Nah, kalau benar, maka pasti Alkitab itu bukan buatan manusia. Maka saya percaya Alkitab itu adalah kehendak Allah yang dinyatakan, dan karena Allah berkuasa, maka Allah menjaga kebenaran itu sehingga semua ucapan dan kehendaknya harus terwujud seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu bukti kedua. Bukti ketiga, apakah Israel sebagai umat pilihan itu sempurna? Tidak. Karena Israel itu bangsa kecil dan degil. Ya, kita bisa bayangkan budak Mesir yang tidak yang tidak terbudayakan. Tentu dia itu degil dan keras. Tetapi Allah justru memilih mereka untuk apa? Untuk memuliakan dia supaya yang degil itu menjadi berkat bagi dunia. Tetapi kedegilan Israel itu dibatasi. Kalau kita membaca dalam Daniel 9, maka Israel itu dibatasi. 70 kali 7 diberikan bagi bangsamu untuk bertobat. Supaya Israel berhenti dari kejahatannya. Tetapi Israel gagal. Israel menyalibkan Yesus dan akhirnya berkat itu pecah menjadi berkat seluruh dunia sehingga agama Ibrahimik menjadi agama sedunia. Dan keempat, monoteisme Yahudi mengalahkan mitologi Yunani yang berpoliteis. Sekarang ini semua agama mengaku monoteis. Bahkan kemarin kita berdialog dengan teman-teman Hindu yang menerangkan monoteismenya, bahwa pada mulanya semua itu adalah Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Tunggal, beranak Sang Hyang Wenang yang berkuasa, dan Sang Hyang Wenang itu beranak banyak dewa. Maka dewa itu dipimpin 3 Mahadewa, Wisnu, Brahma, Shiva. Tapi semua itu mengacu kepada bahwa kebenaran akan itu Hindu. Siddhartha Gautama tidak bicara tentang Allah. Dia hanya bicara welas asih dan dia mengajarkan Pancasila, yaitu sebenarnya hukum Taurat bagian kedua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan ingin milik orang lain. Kalau kita melihat seperti itu, berarti memang ajarannya itu airnya sama.
Ini persis seperti yang dikatakan dalam Alkitab secara tertulis tapi bisa diaplikasi. Bahwa manusia dipelihara di Taman Eden, di mana ada satu sungai besar yang bercabang 4, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Kira-kira inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kebenaran Alkitab dan kebenaran sejarah dunia sebagai sains tidak bertentangan. Yang menyedihkan adalah bahwa umat Israel yang Allahnya sama, yang percaya kitab yang sama, bertengkar. Itulah tujuan kita untuk belajar bersama. Sudah saatnya bagi kita sekarang untuk mendalami dan menemukan kebenaran inti Alkitab yang dikatakan firman Allah itu. Jadi inilah yang saya sampaikan sebagai orang Kristen. Kalau saya ditanya, apa kamu percaya Allah? Ya. Apa buktinya? Saya akan menjawab Alkitab. Bagaimana Alkitab? Saya akan terangkan sedikit. Inilah kira-kira pembukaan saya, dan saya mempersilahkan saudara yang lain berpendapat. Maksud saya, mari kita berjalan dengan kejujuran dan kesetiaan, sehingga kita tidak bertengkar karena rasa benar sendiri. Saya menutup ini dengan cerita dari Bante Damakaro dalam pertemuan yang lalu. Dia bercerita tentang 5 orang yang buta dan memegang gajah. Mereka pegang masing-masing, lalu kita bertengkar, benar-benaran, bahkan berkelahi. Bagaimana menyembuhkannya? Kata Pak Damakaro, seandainya mereka bisa membuka matanya dan melihat gajah yang sebenarnya, maka mereka akan malu mengatakan bahwa pendapatnya benar. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Semoga paparan saya berguna dan kita akan bertemu tiap hari Rabu untuk kajian berikutnya. Silakan, admin.